Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Sebelumnya saya ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal soleh yang kita lakukan dan semoga kita dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang berjaya kembali kepada fitrahnya, yang beruntung, berjaya dunia dan akhiratnya. Didoakan semoga kita sentiasa dalam keadaan yang baik dan diridhoinya setiap saatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk bicarakan tajuk yang ringan-ringan sahaja sebagai usrah pemulaan kita selepas kita bercuti sempena Idul Fitri. Sedikit ingin kita mendapatkan pengajaran daripada hari raya yang selalu diraihkan setiap tahunnya. Sehingga mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan manfaat, keuntungan yang bersifat zohiriyah, badaniyah, jasadiyah semata, tetapi mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat, keuntungan batiniah dan ruhaniyah kita. Tapi izinkan sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sebetulnya jika kita fahami, kita pegangi, kita yakini, sebenarnya tidak akan ada di antara kita yang merasa tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bolehlah kita katakan semua kita pasti akan merasa hidup seperti seorang raja. Ya, daripada perbualan yang jamaah bualkan tadi, dan itu adalah perbualan biasa di mana-mana bila kita berjumpa setelah lama tidak berjumpa, cerita tentang keadaan, keadaan kesehatan, keadaan itu adalah wajar dan normal. Salah satu ubat rohani untuk mengurangi bebanan masalah
sama ada masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah perangai keluarga, masalah macam-macam lah. Salah satu cara untuk mengurangi bebanan ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ia menjadi panduan bagi kita untuk menghadapi berbagai masalah. Hadis ini yakni hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Baihaqi. Jadi banyak perawinya. Tirmizi, Ibnu Majah, Tabrani, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan min surbihi." Man asbaha minkum aminan fi, fi sarabihi. Mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Yang bermaksud, siapa sahaja daripada kamu yang bangun pagi hari daripada tidur malamnya dalam keadaan aman dan sejahtera daripada berbahaya di dalam rumahnya. Pagi tadi kita bangun, rumah kita selamat, tak ada pencuri masuk, tak ada pokok tumbang menghempap rumah kita, tak ada orang pecah pintu, tak ada binatang buas masuk, tak ada, aman. Dan saya yakin hari ini jamaah sekalian pagi tadi bangun dalam keadaan aman. Rumahnya tak bocor, dinding tak pecah, lantai tak mengendap, aman, selamat. Satu. Mu'afan fi jasadihi, yang kedua, dan sehat tubuh badannya. Sehat dalam arti kata, semasa tidur mata kita pejam, tak nampak apa-apa, jaga mata terbuka, dapat melihat, maknanya mata sehat. Hidung masih boleh menghidu pelbagai jenis bau, telinga masih mendengar pelbagai suara, tangan masih boleh digerakkan, daripada baring kita boleh duduk, boleh berdiri, lutut masih boleh digerakkan. Ini makna sehat. Sehat jangan dipahami, dipersepsikan sehat seperti mana atlet yang boleh lompat tinggi, bukan. Kalaulah sehat jamaah definisikan berdasarkan hadis ini, sehat makna mesti sebagaimana pelari 100 meter. Orang yang boleh lompat pagar, orang panjat pokok, ya sampai bila-bila kita pasti tidak merasa sehat. Sehat di sini, lah hadis ini maksudnya, bila mata masih boleh melihat, walaupun mungkin tidak seterang dahulu. Telinga masih boleh mendengar suara, walaupun tidak sejelas dahulu. Lidah masih boleh membezakan manisnya gula dan pedasnya cili. Hidung masih boleh membezakan ini bau minyak wangi ke, bau goreng bawang ke. Tangan masih boleh bergerak, masih boleh memegang. Kaki masih boleh berjalan walaupun sudah
tidak seperti dahulu, boleh lari umpamanya. Ini pengertian sihat. Dan Nabi kata, bangun pagi, rumah aman. Badan masih sihat. Yang ketiga, indahu kutu yaumihi. Dan baginya makanan untuk dimakan hari itu. Saya yakin kalau jamaah pergi ke dapur masing-masing, mungkin buka peti ais, saya yakin di situ ada makanan cukup untuk hari ini. Nabi kata cukup untuk hari ini. Wahai makanan yang ada di dapur cukup 1 minggu akan datang. Mana lebih? 3 itu. Bangun pagi, rumah aman. Tak ada pencuri masuk. Tak ada pintu dipecah orang. Tak ada dihempat pokok. Tak ada dinding retak. Badan masih sehat. Sehat dalam pengertian semua masih berfungsi walaupun tidak seperti masa muda. Sehat. Dan saya yakin kedua itu pun kita ada. Yang ketiga, kita punya makanan untuk kita santap hari ini. Tengok bagaimana sederhananya konsep kebahagiaan. Apa Nabi kata? Kalau orang melihat 3 nikmat itu setiap paginya, faka'annama haizat lahu dunya bihadzab. Maka seakan-akan seolah-olah telah dikumpulkan baginya dunia dan isinya. Kaya tak kaya kita? Kaya. Bahagia atau tak bahagia? Pasti bahagia. Karena Nabi kata, seakan-akan telah dihimpunkan bagi orang itu dunia dan isinya. So, hidup kita bak seorang raja. Syaratnya kita melihat ketiga-tiga nikmat yang Nabi sebut tadi sebagai nikmat besar daripada Allah. Bangun tidur aman. Tak ada bahaya, tak ada apa-apa yang menimpa pada malam hari. Kalau itu kita tidak anggap nikmat, pasti kita sedih. Bangun tidur masih boleh jalan. Tapi kalau kita, ya boleh jalan, tapi tak macam umur 17 tahun, pasti kita sedih. Bangun tidur, makanan ada, minuman ada. Tapi tak, alah minuman ada je, yang kami nak tak jumpa. Ya pasti sedih. Tengok bagaimana sederhananya sebetulnya. Konsep, rahsia, tips untuk hidup bahagia menurut Islam. Dan itulah yang disebut qanaah. Qanaah. Idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa sahibud dunya sawa, kata salafus saleh. Kata ulama salafus saleh, apabila Anda mempunyai hati yang qanaah, sesungguhnya Anda dan pemilik dunia dan isinya sama saja. Qanaah. Bila orang sudah qanaah, Nabi kata, ulama salaf soleh kata, sama tarafnya, sama kedudukannya dengan jutawan-jutawan dan hartawan-hartawan. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah satu perbendaraan harta kekayaan yang tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Baik. Sekarang kalau kita tanya pada kita masing-masing, berdasarkan hadis sahih tadi dijelaskan. Apakah pagi tadi kita bangun, keadaan rumah kita aman? Tolong dijawab. Adakah hari ini pagi tadi bangun dalam keadaan rumah kita aman? Tak ada apa-apa? Aman? Aman. Alhamdulillah.
Adakah bangun pagi tadi daripada mata pejam kita celik mata masih boleh melihat? Ya. Ya. Telinga masih boleh mendengar? Boleh. Masih boleh duduk? Masih Ya. boleh jalan? Walaupun tidak sama seperti umur kita 17 tahun? Masih kan? Masih. Adakah di dapur di meja itu ada makanan? Ada. Di peti ais cukup untuk hari ini? Cukup. Oh, bahkan mungkin sebulan akan datang masih cukup. Nabi kata, Anda melihat 3 nikmat ini dan Anda syukuri, seakan-akan Anda telah dihimpunkan oleh Allah dunia dan isinya. So apa lagi? Kalau orang mengamalkan hadis ini, coba mana ada ruang untuk kita sedih? Tidak ada. Mana ada ruang, peluang, kesempatan untuk kecewa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Lebih-lebih lagi, sama sekalian, kita berada baru saja menyambut apa dipanggil Idul Fitri. Idul Fitri, ya mas sekalian, ya, satu di antara yang telah dikenal ramai apa kata agama tentang Idul Fitri itu, yakni Idus Surur. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan membenarkan, bukan sekadar membenarkan, bukan sekadar mengharuskan, tapi memerintahkan. Saya ulangi. Pada Idul Fitri, Allah bukan sekadar mengharuskan, bukan sekadar membenarkan, tetapi Allah memerintahkan. Merintah untuk apa? Bergembira. Masya Allah. Jadi hari raya rupanya bukan hari bersedih. Itu menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Hari bergembira. Allah haramkan berpuasa. Bayangkan. Kalau 1 bulan sebelumnya wajib puasa. Bila tak puasa berdosa, hari raya wajib berbuka. Dan bila kita tidak berbuka atau kita berpuasa, malah berdosa. Jika kita berpuasa kerana Allah suruh berpuasa, kita dapat pahala kerana itu ibadah. Maka apabila Allah suruh kita berbuka dan kita berbuka, kita makan pun itu ibadah, dapat pahala. Tengok bagaimana bertuahnya jadi orang Islam. Ibadah rupanya bukan hanya berpuasa, makan itu pun ibadah. Tidak berpuasa itu ibadah, dapat pahala. Idul Fitri itu kan haram berpuasa. Makna Allah wajibkan kita berbuka. Mana makan pun ibadah. Gembira ibadah, minum ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini benar-benar makna filosofi Idul Fitri yang hendaknya kita hayati sebenarnya. Dan ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan Idul Fitri, ya mas sekalian. Baik, mungkin kita selalu mengartikan Idul Fitri, Id kembali, Fitri, Fitrah. Kembali pada kesucian. Boleh, tidak salah. Tidak salah. Kembali pada kesucian. Fitrah. Tapi jangan lupa, fitrun, fa, to, ro, juga bermakna makan. Sarapan pagi itu bahasa Arabnya futur. Futur. Sarapan pagi kan futur. Petang hari berbuka itu namanya iftar. Takjilul fitri, menyegarakan berbuka. Mana fitur itu makan. Jadi Idul Fitri mana kembali makan. Setelah 1 bulan siang harinya kita diharamkan makan,
1 Syawal kembali kita disuruh makan. Saya katakan tadi, kalau kita tidak makan kerana Allah larang, kita dapat pahala kerana itu ibadah. Maka Idul Fitri kita makan kerana Allah suruh, itu pun pahala. Dan itu pun ada ibadah. Jadi Idul Fitri mana kembali makan. Hanya sahaja. Dan ini adalah hari yang luar biasa. Apalagi ada kalimah Id. Id itu mana kembali, itu mana berulang-ulang. Ya, karena Idul Fitri disambut berulang-ulang setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Ibnu Abidin, salah seorang ulama yang punya nama besar, berkata, sababu tasmiyatil Eid bihadal ismi anallaha ta'ala ya'udu al muslimin fihi bimannihi. Dinamakan Id ini sebagai Id, 1 Syawal dikatakan sebagai Id. Id mana mengulangi, Id mana kembali. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulangi pemberiannya, ihsannya, kurnianya, dan pelbagai lagi rahmatnya ke atas orang Muslim. Dan ini dilakukan oleh Allah setiap tahunnya sekali. Ramadan jangan tanyalah, itu penuh dengan keberkatan. Jadi kita sebetulnya tidak harus melihat hari kemurahan Allah, hari kasih sayang Allah, hari rahmat Allah, kurnia Allah itu hanya pada bulan Ramadan. Tak. Tapi kita juga mesti melihat hari di mana Allah limpahkan kurnianya, kasih sayangnya, kurnianya itu pada Id 1 Syawal. Itu luar biasa itu. Hanya kalau pada bulan Ramadan kurnia Allah diberikan pada kita, jika kita tinggalkan apa yang Allah larang, contohnya makan minum, kurnia Allah limpahkan pada kita pada 1 Syawal, jika kita melakukan apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh? Makan. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Yang Allah larang yakni puasa. 1 bulan disuruh puasa, baru dapat pahala bila kita puasa. 1 hari kita akan diberi pahala justru bila kita tidak berpuasa. Dan itu luar biasa diulangi. Jadi rasanya Allah Subhanahu wa taala belum cukup memberi kita rahmatnya, kasih kurnianya sepanjang 1 bulan, ditambah lagi 1 hari. Suatu Idul Fitri yakni hari yang Masya Allah. Jadi kegembiraan kita hendaklah karena itu. Karena rahmat tadi. Walaupun kita gembira kerana, gembira bersifat manusiawi tidak salahlah. Jumpa kawan, baju baru dan lain sebagainya. Gembira macam itu tidak salah. Itu namanya gembira fitriah. Karena itu fitrah manusia. Tetapi hendaklah yang lebih membuat kita gembira, yakni karena rahmat Allah itu. Rahmatnya apa? Saya ulangi. Kalau pada bulan Ramadan kita dapat rahmat karena tidak makan, tidak minum. Pada 1 Syawal kita dapat rahmat, dapat kasih Allah justru bila kita makan dan minum. Kan rahmat itu. Kita lapar ingin makan. Itu pun kita dah seronok. Bila kita makan pula, dapat pula rahmat Allah. Itu 1 Syawal. Nah, gembira dengan yang seperti inilah
yang menjadi santapan rohani. Sehingga nilai kegembiraan pada bulan Idul Fitri ini lebih bermakna. Lebih bermakna. Saya tunjukkan ayatnya. Ingat jemaah sekalian, karena kita sepakat dahulu bicara kita, tajuk kita ini lebih kepada ihsan ya, bukan kaitannya iman atau Islam, hukum hakam bla 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 bla, tapi daripada ihsannya, terus kepada ubudiyahnya. Lihat di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, ayatnya gini. Kita suruh gembira tuh gembira dengan apa namanya? Lihat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10. Surah 10 ayat 58. Ayat 58. Sudah jumpa? Tolong bacakan. Nah, siapa yang ingin bacakan, tolong. Yunus 58. Saya baca Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum ma anzalallahu 58. 58. 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perhatikan betul-betul. Tadi saya katakan hari raya memang hari kita selalu gembira. Itu sesuai dengan sabda Nabi. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Kan itu hadis yang selalu kita dengar dalam kuliah-kuliah Ramadan. Bagi orang berpuasa itu ada farhatani, dua gembira. Satu farhatun inda fitrihi, gembira ketika buka, dan kedua gembira ketika jumpa dengan Tuhannya. Baik. Sekarang kita ambil satu, gembira ketika berbuka. Apakah berbuka di sini maksudnya berbuka setiap petang harinya? Setiap petang hari Ramadan kita buka. Apa itu maksudnya? Boleh jadi. Dan kita pun gembira. Atau fitri itu buka kerana sudah selesai bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan. Yakni Idul Fitrinya. Kembali makan. Kembali makan. Pun tidak salah. Nah, jadi kalau kita gembira pada hari raya itu tidak salah. Tapi gembira di sini ada dua. Satu gembira karena fitrah kita sebagai manusia, gembira, seronok, itu biasa. Ada gembira yang nilainya lebih tinggi daripada sekat itu. Apa dia? Ayat ini tengok. Qul, katakanlah. Bifadlillah, dengan sebab kurnia Allah. Fabi rahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya. Allahu Akbar. Fabidzalika, maka dengan sebab itulah. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Subhanallah. Dan gembira dengan sebab kurnia Allah, gembira dengan sebab rahmat Allah, itu huwa khairun. Itu adalah lebih baik. Mimma yasma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam konteks hari raya. Ayat ini kita tafsirkan dari konteks hari raya kan. Karena itu artinya bukan konteks yang lain, sebab ayat ini maknanya tafsirnya banyak.
Hari raya kita pasti seronok karena dapat berkumpul, dapat menghimpunkan ahli keluarga. Boleh. Dapat menghimpunkan orang yang selama ini tak jumpa jadi jumpa, yang jauh jadi dekat. Makan sama-sama, kumpul-kumpul. Bahkan minta maaf mungkin ada gembira karena berjaya mengumpulkan, menambah koleksi baju. Okey. Koleksi baju. Persediaan untuk raya pun bajunya berleleh. Okey. Karena hari gembira. Kumpul-kumpul. Bagus. Tetapi ada. Gembira kerana itu boleh. Tapi Allah kata ada. Gembira yang nilainya lebih tinggi daripada itu. Apa dia? Gembira kerana kurnia Allah. Gembira karena rahmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Baik. Untuk bulan Ramadan, jelas rahmat Allah sangat banyak. Pengampunan Allah melimpah-limpah. Kurnia Allah tak terkira. Ada Lailatul Qadar lagi. Sudah lepas itu. Sekarang apa kurnia Allah? Apa rahmat Allah yang Allah berikan pada kita, yang kita disuruh gembira dengannya, menerima ya pada Idul Fitri. Ya, gembiranya karena kita boleh kumpul. Boleh kumpul tadi, itu gembira yang pertama, itu fitriah. Saya katakan tadi, saya ulangi ini jelas sekali ya. Kalau pada bulan Ramadan kita dapat pahala, dapat rahmat Allah, karena kita meninggalkan makan minum, paham ya? Meninggalkan makan minum. Maka 1 Syawal kita dapat pahala, kita melakukan ibadah kerana makan dan minum. Disuruhnya, dihalalkannya kita makan dan minum pada 1 Syawal, diharamkannya kita puasa pada 1 Syawal. Itu adalah rahmat Allah. Sekarang jamaah, coba kalau disuruh pilih lah. Katalah kalau disuruh pilih. Katakanlah ini contoh ya, jika sekarang kalau Allah suruh kita memilih. Jangan pilih yang mana. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Untuk kamu mendapatkan pengampunanku, untuk kamu mendapatkan rahmatku, untuk kamu mendapatkan kurniaku, pilih satu di antara dua. Kamu memilih untuk mendapatkan kurniaku dan rahmatku dengan tidak makan, tidak minum selama 15 jam, atau untuk mendapatkan rahmat dan kurniaku, kamu makan dan minum. Jangan pilih mana agaknya. Untuk dapatkan rahmat Allah dengan meninggalkan makan minum atau dengan makan dan minum? Pilih mana? Dengan makan dan minum. Makan dan minum. Pasti pilih makan dan minum kan? Hmm. Dan itu rahmat Allah. Itu luar biasa tuh. Betul, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita dengan puasa. Ya, tapi kan berat puasa. Berat. Salah 1 bulan Allah tak seakan Allah kata sekarang ginilah. Karena kamu nampaknya patuh pada aku, karena kamu nak sangat rahmatku, sehingga kamu sanggup tak makan, tak minum, kan aku larang sepanjang Ramadan. Sekarang aku bagi rahmatku kepada kamu, kurniaku kepada dengan yang sangat mudah. Makanlah. Jangan puasa lagi, makanlah. Kalau kamu makan hari ini, aku bagi kamu. Allahu Akbar. Inilah fitrah, inilah Idul Fitri, kembali makan. Sesuai dengan kata, dikatakan oleh, Ibnu Abidin tadi, dinamakan Id, kembali, diulang-ulangi. Fitrah itu makan, ya karena Allah mengulangi pemberian anugerahnya, kurnianya, ihsannya kepada hambanya yang beriman selepas Allah halang. Allah
halal. Apa itu? Imtina anit ta'am. 1 bulan dilarang makan dan minum. Sekarang makan. Jadi kesimpulannya, kalau kita tak makan tak minum kerana Allah pada bulan Ramadan, itu ibadah dan dapat pahala. 1 Syawal kita makan dan minum kerana Allah suruh, itu pun ibadah dapat pahala. Tak seronok ke ibadah macam tu? Seronok. Ya, mungkin kalau kita tahu hikmah itu, mungkin kita, ya Allah, kenapalah engkau jadikan Idul Fitri hanya sehari, kan elok 1 bulan. Jadi 1 bulan makan minum dapat pahala. Iya. Jadi saya tidak melihat, ya Mas kan, makan dan minum 1 sama itu bukan mubah, bukan mubah, bukan harus, bukan sunat, tapi wajib. Saya ulangi. Makan dan minum pada 1 sama itu hukumnya wajib. Perintah Allah. Dan itu dapat pahala. Dan itu ibadah. Sebagaimana kita tak makan, tak minum selama 1 bulan siang hari Ramadan. Wajib. Kan itu larangan Allah. Sama. Nah, itu kan. Begitulah cara Allah memberikan kita rahmat dengan pelbagai cara. Sebab itu sedikit, apa ya, saya tak kata salah, tetapi gimana ya nak cakap. Ada kan kadang-kadang mengatakan, tuan-tuan, ya, di malam ini, hari ini, ya ini puasa yang terakhir, mana kita akan meninggalkan Ramadan. Dan kita mesti sedih, karena dengan terpaksa kita menunggu tahun hadapan. Karena Ramadan ini betul-betul lah sangat mulia bagi kita. Kita kira peluang untuk itu. Sedih, kita disedih. Menyambut Ramadan, sahabat suruh sedih. Macam mana menyambut sahabat suruh sedih? Nabi suruh gembira, macam dulu sedih. Coba. Ini yang saya kadang lama dari dulu, masa belajar dulu saya dah fikir dah. Macam mana Nabi suruh, Quran suruh, Allah katakan hari raya itu hari gembira. Makan minum itu ibadah. Kenapa kita malah sedih pula? Saya itu sebenarnya tidak menepati Islam ya. Hari raya memutar, memasang lagu sedih-sedih. Tak buat orang menangis. Ada ke raya menangis-nangis? Gembira. Gembira, malah sedih. Menangis-nangis. Sedih ke sini. Apa ke benda? Masalahnya orang melihat hanya keistimewaan bulan Ramadan sahaja. Betul Ramadan itu istimewa. Betul. Bulan Ramadan itu bulan pengampunan, betul. Bulan Ramadan itu ada apa Lailatul Qadar yang nilai lebih 1000 kali. Tidak salah, memang itu kata Quran. Tapi jangan lupa, 1 Syawal juga itu hari yang mulia. Itu hari yang sangat mulia di sisi Allah. Dan Allah juga limpahkan rahmatnya tak kurang banyaknya daripada limpah roh pada hari-hari yang lain. Sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan, karena tak lagi berada pada bulan suci, kita masuk kepada 1 Syawal, dan itu juga bulan kurnia Tuhan. Kenapa sedih? Tapi kan begitu kadang kita diingatkan, tuan-tuan, dah 1 hari kita sedih, kita pasal menunggulah apa namanya 1 tahun lagi. Sebab itu janganlah gembira sangat bulan Syawal ini. Macam mana hari raya tak boleh gembira pula? Inilah yang kadang-kadang kita memahami agama ini tajazu, maksudnya. Kita memahaminya terputus. Tajazu itu terpotong-potong. Kita tidak melihatnya secara sumul menyeluruh. Coba kalau kita melihat menyeluruh, kita akan melihat betapa murahnya, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Apapun perintah dan larangannya, bila kita mematuhinya, dapat pahala dan itu ibadah. Allah suruh kita, Allah kata tinggal makan, jangan makan, jangan minum. Dan kita lakukan. Kita patuhi, dapat pahala. Sekarang pula
makan, minum. Dan kita makan dan minum. Dapat pahala pula. Sebab itu kalau tidak makan tak minum sepanjang Ramadan karena puasa itu hukumnya wajib, maka makan dan minum pada satu saat itu hukumnya wajib. Karena tak boleh berpuasa. Haram berpuasa. Subhanallah. Nah, dengan nikmat yang seperti inilah kata Allah dalam surah Yunus tadi, hendaklah kita lebih, jadi gembira kita lebih kepada yang itu. Walaupun kita tak salah bergembira karena jumpa kawan, gembira karena kumpul dengan keluarga, tidak salah. Tidak salah. Hanya bila kita mampu gembira melihat kurnia Allah yang sangat besar, yang Allah pemurah ini, ya, Masya Allah. Nilai kegembiraan kita akan lebih besar. Saya bagi satu contoh. Hadis ini sebenarnya saya sampai sekarang masih coba mencari ke makna yang tepat lah. Tapi dalam ulasan-ulasan ini memang hadis ini amat isinya agak bercanggah ya Mas. Begini ya. Hadis sahih dalam Bukhari. Kalau dalam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Hadis yang serupa juga ada dalam kitab Abu Daud, Sunan Abi Daud. Tapi kalau dalam kitab Sunan Abi Daud bersumber daripada Anas bin Malik. Baik, saya bacakan begini. Yang Sunan Abi Daud dahulu. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah daripada Makkah semasa hijrah ni. Semasa hijrah, Nabi dan sahabatnya meninggalkan kota Makkah pergi Madinah. Sesampai di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima faqala ma hadhanil yauman. Penduduk Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, mereka mempunyai 2 hari raya. 2 hari raya dalam 1 tahun. Dan mereka bersenang-senang, bergembira, ya berpesta lah istilahnya. Kanak-kanak semua yal'abuna fihima. Kanak-kanak ke, bukan kanak-kanak, mak kanak-kanak pun gembira, bermain-main. Ya, gembira namanya hari raya. Dan kali pertama Nabi menyaksikan itu di Madinah, karena Nabi baru sampai di Madinah. Lalu Nabi bertanya, ma hadzanil yaumani? Apa ni? Apa 2 hari yang kamu bergembira sangat ni? Hari apa ni? Yalah, kalau bahasa ni hari kemerdekaan ke, hari buruh ke, hari ibu ke, atau apa ke ni, hari apa ni, gembira sangat ni? Qalu, orang Yasrib menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Oh, begini ya Rasul. Kami sentiasa bergembira dan meraihkan 2 hari ini, saya akan lakukan ini, kami tiap tahun melakukannya, sebagaimana kami telah lakukan dahulu sebelum kami meluk agama Islam. Ini hari raya warisan tok nenek moyang. Bila tak tahulah orang dahulu apa ini, tapi inilah hari yang kami raikan sebenarnya turun temurun lah. Sebelum kami kena Islam pun kami dah tiap tahun raikan ini. Faqala Rasul sallam, lalu Nabi menjawab apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Oh, kalau begitu, sesungguhnya Allah telah memberikan kamu pengganti bagi kedua hari rayamu. Kamu punya 2 hari raya kan selama ini turun-temurun? Iya ya Rasul. Nah, mulai hari ini aku beritahu kamu, Allah telah memberikan kamu pengganti bagi 2 hari rayamu itu. Dan juga 2 hari juga. Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. yakni hari kurban dan hari fitri. 1 Syawal
dan juga 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lagi lama. Ada 5 hari. Tapi tepatnya 2 sajalah. Soal mudah. Idul Fitri dan Idul Adha. So, jelas di situ ya. Maknanya Idul Fitri, Idul Adha itu hari raya bahasa kita. Kenapa? Karena orang-orang Yathrib sebelum meraihkan 2 hari raya ini, mereka punya hari yang mereka raikan, mereka berpesta. So tidak salah kita namakan hari raya 2. Itu jelas itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang dahulu ketika hari raya? Karena ini hari raya, hari gembira, yal'abun. Mereka bermain-main, berpestalah kalau dalam bahasa kita. Walaupun masih dalam batasan-batasan syar'i. Ya, batasan syar'i. Dijelaskan dalam hadis Bukhari. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata beliau, anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha wan nabiyyu indaha yauma fitrin aw duha. Pada suatu hari kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, ayahku yakni Abu Bakar As-Siddiq datang masuk menemuiku, jumpa aku. Dan Rasulullah berada di sisiku. Ayahku Abu Bakar masuk nak menemui aku dan Nabi pun ada di sisiku. Itu tepatnya kata Aisyah hari raya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan namanya perawi ini agak tidak pasti sama di raya Fitri atau raya Adha. Yaum Fitri sebab itu ada au. Wa indaha fatayani tughanniyani. Kemudian ketika Abu Bakar masuk menemui aku, jumpa dengan aku, dan aku pula yakni ada di siku Rasul sallallahu alaihi wasallam, didapati ada 2 anak muda. Tughanniyani, keduanya sedang menari. 2 anak muda itu pun fatayat bahkan. Budak-budak lah. Budak lelaki, ada budak perempuan, budak menari-nari, menyanyi-nyanyi. Tughanniyani, itu menyanyi. Di rumah Nabi. Allahu Akbar. Di hadapan Nabi, di hadapan Aisyah. Abu Bakar rasa pelik. Ini apa ni menari-nari sambil menyanyi di depan Nabi ni, apa ke benda ni? Tak cukup itu. Bima taqadzafatil ansaru yamabbughar. Menari-nari dengan menyanyi-nyanyi dengan syair-syair kaum Ansar daripada suku kaum Bughar. Yang meriahlah, menari, menyanyi itu mesti meriahlah. Bahkan di dalam mata yang lain sambil pukul duf. Duf itu rebana. Gendang. Yang lain pula bahkan sambil tiupkan mizmar. Mizmar itu semacam bunyi-bunyian. Macam seruling begitulah. Abu Bakar terus tegur si budak-budak yang sedang berhibur, menari-nari dan menyanyi tadi sambil pukul gendang itu. Apa kata Abu Bakar? Qala Abu Bakrin, mizmarus syaitan. Mizmarus syaitan. Ini apa nih seruling setan nih? Ini bunyi-bunyian setan ini. 2 kali Abu Bakar menegur gitu. Maknanya Abu Bakar tidak setuju. Bagaimana mungkin ada orang menari, menyanyi sambil bergembira, pukul gendang, bunyian di hadapan Rasulullah. Abu Bakar yang menegurnya. Apa kamu buat ni?
Ini suara setan ini. 2 kali Abu Bakar tegur, lalu apa Nabi kata? Ya Aba Bakrin, da'huma. Abu Bakar, biarkanlah. Dia orang ni nak menari, menyanyi. Biarkan. Dak. Biarkan. Inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya tiap-tiap kaum itu mempunyai hari raya yang mereka akan rai dan rayakan. Wa inna indana hadzal yaum. Dan sebenarnya hari raya kita itu hari ini. Hari ini hari raya kita umat Islam. Dan mereka sedang merayakannya bergembira-bialah. Setiap kaum ada hari raya yang mereka raikan. Kita juga punya hari raya dan hari itu hari ini dan berkata, sudah biarkan. Coba kita memahami hadis ini kan bingung jemaah sekalian. Ya, masa dulu belajar hadis pun kita bingung lah memahaminya. Sampai sekarang masih bingung karena belum ada kesepakatan pendapat di kalangan ulama hadis ini. Ketika Abu Bakar melihat nyanyian, bunyi-bunyian, apalagi lah gendang apa, seruling apa, itu setan, itu suara setan itu. Mana Abu Bakar menghadap itu haram. Itu haram. Tapi Nabi telah menyaksikan sebelumnya dan Nabi diam. Nabi tak kata itu setan. Suara setan. Peliknya pula Nabi juga tidak kata kepada Abu Bakar, Abu Bakar kenapa kamu kata setan? Itu bukan suara setan. Nabi tidak menegur Abu Bakar ketika Abu Bakar kata ini adalah bunyi-bunyian setan. Kenapa Nabi tak kata Abu Bakar? Kenapa kamu kata ini bunyi setan? Ini bukan bunyi setan. Nabi tak kata itu. Nabi tak nafikan. Seakan-akan Nabi membenarkan pendapat Abu Bakar bahwa tari-tarian, bunyi-bunyian itu adalah suara setan. Kenapa? Karena Nabi tak tegur. Tapi kenapa Nabi pula malah menegur Abu Bakar, biarkan mereka terus menyanyi. Dan ini apakah Nabi membenarkan suara setan? Tari-tarian sehingga Nabi sendiri melihat dan menontonnya bersama istrinya. Kalau betul itu suara setan, kenapa Nabi malah menontonnya? Dan Nabi malah melarang Abu Bakar untuk melarangnya. Tapilah kalau itu bukan suara-suara perbuatan setan, kenapa Nabi tak tegur Abu Bakar, tak mengiyakan ucapan Abu Bakar? Tengok, coba lihat. Nah, di sini memang agak membingungkan ya Mas sekalian. Sehingga ada jalan tengah yang diambil oleh seorang ulama hadis. Pertama, bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian, suara-suara itu sendiri hukum asalnya adalah harus. Nyanyian, hukum asal harus. Ia menjadi tidak harus bila ia sudah keluar daripada ketentuan syarak. Nyanyian hukumnya harus, tapi menjadi tidak harus atau menjadi haram bila sudah melanggar ketentuan syarak. Tari-tarian hukumnya harus, menjadi haram bila sudah keluar daripada ketentuan syarak. Bunyi-bunyian adalah harus, menjadi haram bila sudah keluar daripada ketentuan syarak. Itu pendapat ulama ya, ulama begitu. Sehingga apa yang berlaku di hadapan Nabi, yang Nabi tonton, yang Nabi dengar itu, menurut Nabi SAW, tidaklah sampai keluar atau melanggar ketentuan syarak yang Nabi ajar. Sebab itu Nabi membenarkannya. Adapun Abu Bakar melihatnya itu sudah dilarang. Karena Abu Bakar, ya kan nyanyian tak boleh. Jadi Abu Bakar menghukumnya semua nyanyian, semua tari-tarian, semua bunyi-bunyian tak boleh. Itu pahaman Abu Bakar. Tapi nampaknya dibenarkan oleh Nabi. Itu satu kesimpulan pertama. Hukum harus selagi tidak bercanggah dengan ketentuan syarak.
Mana yang berjamaah, mana tidak? Itu pembicaraan fikah. Satu. Baik, yang berkaitan dengan hari rayanya, inilah yang dikatakan. Ketika Abu Bakar melarang kanak-kanak bersukaria tadi, Nabi malah mencegah Abu Bakar. Biarkan saya Abu Bakar, mereka ini sedang gembira. Ini hari raya. Kebenaran yang diberikan oleh Nabi kepada kanak-kanak Madinah untuk bergembira sempena hari raya. Bukankah itu rahmat Allah? Mungkinkah Nabi membenarkan sesuatu yang dilarang? Tidak mungkin. Suatu hari raya itu hari gembira. Betul. Tidak salah. Bukan sedih. Bukan sedih. Seperti itu tadi saya katakan di awal tadi. Kalau kita mau berpisah dalam Ramadan, kita mesti sedih, menangis-nangis. Lalu macam mana kita nak menyambut hari raya yang Allah suruh kita bergembira? Tapi kalau kita melihatnya, hari raya, Ramadan dengan hari raya itu masih bersambung. Bersambung dalam arti kata, pada bulan Ramadan, Allah turunkan berbagai macam rahmat. Hari raya pun Allah masih turunkan rahmat. Walaupun mungkin tidak sebanyak Ramadan. Ya, kesedihan itu tidak ada. Sedih saya pikir bukan karena berlalunya Ramadan. Bukan. Kita boleh sedih, tapi bukan karena berlalunya Ramadan. Tapi kita sedih karena kita mensia-siakan kesempatan. Saya ulangi. Kita boleh sedih. Bahkan kita mesti bersedih. Bukan semata-mata berlalunya bulan Ramadan. Atau bulan Syawal. Atau bulan Rajab. Atau bulan apalah. Tapi kita wajib sedih kerana bila kita mensia-siakan setiap kesempatan. Sama ada kesempatan itu bulan Ramadan kah, bulan Syawal kah, bulan Jumaat kah, bulan Syawal kah, hari Jumaat kah, Januari kah, Februari, itu yang patut kita sedih. Mensia-siakan peluang atau kesempatan. Ini sesuai dengan ucapan Ibnu Athaillah. Dahulu pernah saya sampaikan ya. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Betul kan? Mensia-siakan waktu untuk beramal itu lebih dahsyat daripada kematian. Artinya apa? Bila setiap kita takut mati, karena itu fitrah, sifat semula jadi manusia, maka kita hendaklah lebih takut jika kita mensia-siakan waktu. Ya. Jika kepada kematian pun kita takut, apatah lagi kepada mensia-siakan waktu. Hendaklah kita lebih takut. Kenapa ya? Kenapa mensia-siakan waktu itu akibatnya lebih dahsyat daripada kematian? Ya. Li'annal maut, kerana kematian itu hanya memisahkan kamu daripada dunia dan isinya. Betul. Kematian hanya memisahkan kita daripada dunia dan isinya. Sementara mensia-siakan waktu, umur, waktu rehat, waktu muda, waktu remaja, waktu senggang, waktu siang, waktu malam, kita sia-siakan, kita tidak isi dengan amalan yang bermanfaat, itu memutuskan kita daripada Allah dan hari akhirat. Dahsyat tak dahsyat? Ayat lain, dengan kematian, kita kehilangan dunia dan isinya. Tak apa. Kehilangan dunia dan isinya. Tapi dengan mensia-siakan waktu, kita kehilangan Allah dan hari akhirat. Rugi kan? Orang yang kehilangan Allah dan orang kehilangan hari akhirat itu lebih sengsara, lebih rugi, lebih celaka daripada kehilangan dunia dan isinya.
Situ hakikatnya yang patut membuat kita sedih bukan berlalunya Ramadan. Tapi yang membuat kita sedih sepatutnya bila sepanjang Ramadan atau sepanjang Syawal atau sepanjang Januari atau sepanjang Februari, sepanjang Asyura, kita sia-siakan. Hari ini, waktu 1 hari 24 jam, lebih banyak masa berlalu tanpa menambahkan bekalan bagi kita. Itu yang patut kita takuti, yang patut kita sedihkan. Bukan hanya karena Ramadannya. Bermakna bagi orang yang memanfaatkan waktunya diisi dengan menambahkan bekalan untuk dibawa jumpa Allah. Bila setiap wasanya diisi untuk mengurangi bebanan. Bila jumpa Allah, maka orang ini tak pernah kecewa. Ramadan lalu masuk Syawal, Syawal lalu terus. Karena baginya setiap waktu adalah ibadah. Setiap waktu adalah turunnya rahmat Allah. Setiap waktu adalah masa pengampunan bagi Allah. Dan dia akan terus memohon ampun pada Allah setiap waktunya. Karena Allah menawarkan pengampunan bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi juga pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Januari, bulan Ogos, bulan September. Bukan hanya pada malam Jumat, tapi juga pada malam Ahad. Jadi orang yang melihat, inilah kurnia Allah yang saya kata tadi. Hendaklah dengan sebab kurnia Allah ni kita lebih gembira kita menyambutnya. Ya, malam ini Allah beri turun daripada langit. Allah turun ke langit dunia, menawarkan pengampunannya malam ini. Walaupun malam ini Saturday night. Walaupun malam ini Saturday night, walaupun malam ini malam Deepavali. Apa kita fikir kalau esok Deepavali? Malam ini tidak ada malaikat turun ke bumi. Allah tidak menawarkan pengampunan. Tak. Ya, walaupun esok Taipusam sekalipun. Masalahnya kita tidak berfikir begitu. Kita hanya berfikir rahmat Allah, kurnia Allah hanya turun bulan Ramadan saja. Bila esok Christmas tak ada. Nah, itu silap kita. Itulah maksud saya. Hanya bahawa pada bulan Ramadan rahmat Allah turun lebih banyak, pengampunan Allah lebih banyak, itu iya. Ibadah digandakan pahalanya oleh Allah, betul. Tapi tidak bermakna pada bulan-bulan yang lain Allah menutup pintu pengampunan. Allah menutup pintu rahmat. Contohnya, 1 bulan rahmat melimpah-limpah. Apakah dengan berakhirnya Ramadan makna pintu rahmat tertutup? Tidak, datang 1 Syawal. Bahkan rahmat untuk mereka rahmat Allah pada 1 Syawal relatif lebih mudah. Untuk mereka rahmat pada bulan Ramadan agak susah karena kita perlu menahan makan dan minum 15 jam. Untuk mendapatkan rahmat Allah pada 1 Syawal, kita perlu makan. Kita perlu segera makan. Sebelum sholat Id, kan kita disuruhkan makan. Kenapa disuruh segera? Ya, kan ini rahmat. Ya. Kita seakan seronok menyambut rahmat Allah. Karena Allah kata, hari ini, saat ini, aku haramkan kamu berpuasa. Aku wajibkan kamu berbuka. Ya, ya Allah. Lalu kita segera nyambut. Seronok itu. Jadi seluruhnya bukan karena makannya. Seluruhnya karena keizinan rahmat Allah itu. Makan pun dapat pahala. Masya Allah. Kalau berpuasa dapat pahala itu biasa kita dengar. Gembira. Itu diizin oleh Allah. Tengok Nabi SAW. Bahasa kita menonton pertunjukan, nyanyian, bunyi-bunyi. Itu hari raya itu Rasulullah SAW. Walaupun tentunya ya saya kata tadi ini adalah hiburan yang masih ada dalam batasan-batasan syarak, ya, batasan-batasan syarak. So faham itu hari raya. Benar-benar rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan sayangnya 1 hari. Kalau puasa kan 1 bulan.
Sebab begini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menawarkan pahala kepada kita ini melalui perintah dan larangannya. Ya, betul. Jadi biasanya perintah dan larangan Allah ini untuk memberikan kita dapat pahala bila kita patuhi, biasanya atau kesemua perintah Allah ini bercanggah, berlawanan dengan nafsu kita. Itu biasanya. Kita lapar ingin makan, Allah kata jangan makan. Kan bercanggah dengan nafsu kita. Ya, nafsu kita bercanggah. Itu biasa. Taklif Allah ini biasanya bercanggah dengan nafsu kita. Bila kita berjaya mengalahkan nafsu untuk mengikuti apa yang Allah perintah dan apa yang tinggal, baru dapat pahala. Dan itu berat. Karena kita kena berjuang melawan nafsu. Melawan nafsu. Itu lebih susah. Ya. Sementara hari raya, Raya Fitri 1 Syawal ke Raya Adha 10, 11, 12, 13, nanti ada 4 hari, bahkan nanti jam sekarang 4 hari. Mana campur satu 5 hari dalam satu tahun. Allah taklif kepada kita, Allah berikan taklif kepada kita, perintah dan larangan kepada kita. Larangan Allah dan perintah Allah pada 5 hari itu, Raya puasa dan Raya haji ini, selari dengan keinginan kita. Bayangkan. Ini hari raya, makanlah. Hati kita pun ingin makan. Bayangkan. Perintah Allah sama dengan kemauan kita. Maka kita melakukannya mudah. Ini hari raya, jangan berpuasa. Memanglah keinginan kita tak nak puasa. Dahlah kita berat puasa, Allah pun tak larang puasa. Baguslah. Ini paling ibadah paling hebat bagi saya. Rahmat Allah yang paling ketara, paling mudah kita pahami. Nafsu ingin makan, Allah kata makanlah. Dan bila kamu makan, aku bagi pahala. Tapi kalau kamu tak makan, dapat dosa. Mana ibadah yang lebih senang daripada itu? Inilah rahmat. Rahmat yang Allah Akbar wa lillahi. Fa bi rahmatillah tadi. Fa yafrahu. Fa bidzalika fa yafrahu wa khairul. Mimma yasma'un. Khairul mimma yasma'un. Lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Jadi kalau kita kaitkan hari ini katalah, rasa pelik ke tak pelik apa yang diberikan oleh Bukhari dalam Bukhari dan Muslim ini. Dan Muslim pun ada. Hari raya. Kita sibuklah berziarah sana, ziarah sini. Baguslah. Jamu sana, jamu sini. Bagus. Kunjung sana, kunjung sini. Bagus. Tapi Nabi Nabi SAW dengan Aisyah Ummul Mukminin menonton pertunjukan tari-tarian, nyanyi-nyanyian, bunyi-bunyian. Coba, kalau kita lah kata hal hari raya tengok macam tu, atau Pak Imam macam, apalah imam raya-raya, nonton juga apa ke benda. Live pula, bukan TV, live. Masya Allah. Di rumah Nabi. Tengok, bagaimana Islam. Dan itulah agama. Ada sesuatu perintah yang kebenaran dalam agama yang sesuai dengan keinginan kita. Dan bila kita buat, dapat pahala. Ada perintah agama yang bercanggah dengan kemauan kita. Bila kita kalahkan keinginan kita, dapat pahala. Islam itu seperti itu, indahnya. Jadi Allah tetap saja memberi kita perintah atau larangan. Ada saya yang selari sesuai dengan nafsu kita. Sehingga kita tak rasa berat.
Kalau selama 1 bulan kita disuruh menahan nafsu untuk makan dan minum, itu berat. Maka 1 hari Allah kata, aku suruh kamu makan. Karena kamu lapar, makanlah. Dan dapat pahala. Yang dapat pahala. Itu Idul Fitri. Hari gembira, hari rahmat, hari... Ya, tapi ingat ya, itu hanya 1 hari ya. Hanya 1 hari. Ada kawan. Ya, karena saya tidak pernah belajar di Timur Tengah. Saya tak pernah belajar di Arab, saya tak pernah belajar di Mesir. Tapi ada ramai kawan belajar di Mesir, belajar di Arab. Pernah cerita, mula-mula saya heran. Macam tak percaya mula-mula. Tapi lepas itu ya percayalah karena itu memang kenyataan. Kata kawan tu, di Makkah atau di Timur Tengah lah kebanyakannya di Mesir. Orang lepas sembahyang, bukan pergi kunjung-mengunjung itu. Masih belajarlah tu, tak ada. Ada pun pergi, ada mana muda terus pergi ke padang bola, main bola. Lepas sembahyang raya terus pergi main bola. Ada main bola lah, ada main itulah, ada macam-macam. Maknanya bergembira lah gitu. Gembira yang minat bola, main bola, yang minat apa-apa. Dia dalam hati, iya ke? Takkan hari macam itu? Iya katanya. Karena memang itu hari raya dan 1 hari. Dan gembira dengan niat menerima rahmat Allah. Masalah itu Allah suka. Coba kalau kita lakukan di sini. Lepas sembahyang raya, anak muda pergi padang main bola. Apakah berlaku? Ya memang tidak salah, tapi mungkin salah menyalahi adat lah. Ya kita kena ikut adat ya, ikut etikanya. Setiap daerah ada etika masing-masing. Etika masing-masing. Jangankan pada hari pertama jemaah sekalian, jadi kita ini hari kedua, hari ketiga yang sebenarnya menurut Islam bukan hari raya lagi pun kita masih rasa tak patutlah baru yang ketiga takkan nak. Itu raya sebulan, itu hanya satu keistimewaan negeri Malaysia. Negeri Malaysia sangat istimewa. Ya, satu dunia, satu negara dunia. Rayanya 1 bulan itu hanya di Malaysia. Orang lain dah tak terti. Tak tahu. Raya apa ya 1 bulan? Ini ada raya lagi ke? Hanya di Malaysia. Betul? Di Indonesia pun tak ada. Walaupun dekat. Walaupun umat Islam lebih ramai. Tak tahu dari mana Malaysia dapat idea itu, saya tak faham. Tak faham. Wah, tak ada pun. Sebulan itu tidak ada. Ya. So, faham ya sekarang yang inilah yang saya katakan. Jadi apa ya? Sehingga Syekh Alwi bin Abdul Qadir berkata, waqad tatabati jami'ul ahadis allati abahat istighdam ad-duffi fa kanat kulluhal nisa wasighar wala takhlu min halatain. Setelah mengkaji banyak hadis jalan itu, ada yang membolehkan permainan rebana yang dilakukan oleh kanak-kanak perempuan, laki-laki. Semua itu tidak terlepas daripada 2 keadaan, yakni pada hari urs dan Aid, pesta perkawinan dan hari raya. Kata Syekh Alwi Abdul Qadir Asghar, telah melalui banyak hadis, diharuskan pada 2 momen ini. Bergembira, mainlah, nari ke atau namanya. Syaratnya yang masih dalam batasan syarak ya. Yang masih dalam batasan syarak, yakni hari raya dan hari perkahwinan. Itu sebetulnya. Dan itu harus dihukumnya. Tidak anggap salah. Walaupun buktinya teguran Abu Bakar, Abu Bakar menegur melarangnya, Nabi kata jangan kamu larang Abu Bakar. Itu Nabi. Jadi walaupun di situ nampaknya ada percanggahan antara pandangan Nabi dengan pandangan Abu Bakar, tapi tentu pandangan Nabi lebih sahih. Nabi memang tidak menafikan ada nyanyi-nyanyian, ada tarian-tarian, ada bunyian yang itu termasuk bunyian setan. Nabi tak nafikan. Tapi yang dilihat oleh Nabi pada saat itu masih dalam batasan-batasan syarak. Artinya diharuskan.
Sebab itu jika Abu Bakar kata, ini suara setan, ya Nabi tak setuju. Abu Bakar melihatnya, semua suara setan. Tak bolehlah. Nabi beritahu, ada yang masih syar'i, ada yang sudah tidak syar'i. Ringkas kata, hari raya itu hari rahmat Allah. Hari kurnia Allah dan hari bergembira. Jangan sedih. Apatah lagi bangun pagi rumah aman. Yang beli ayam di luar, ayam tak dimakan musang. Aman lah. Selipar kat luar, lupa nak masuk, tak ada orang curi. Alhamdulillah bangun. Oh semua aman. Alhamdulillah. Pokok mangga tak ada orang curi. Aman. Satu. Kaki masih boleh bergerak. Masya Allah. Kan? Mata masih boleh nampak. Masih boleh duduk, boleh berdiri. Walaupun tidak sama dengan ketika umur 20 tahun, tak apalah. Sehat, alhamdulillah. Makanan, minuman kat meja ada, bahkan lebih. Nabi kata, dengan 3 nikmat itu pun anda sebenarnya telah mendapatkan dunia dan isinya. Simple kan hidup untuk bahagia. Sebenarnya formula rahsia hidup bahagia menurut Islam itu sangat sederhana. Masalahnya kita ni kadang suka mencari, ukuran-ukuran yang susah. Untuk bahagia saya mesti gini, untuk bahagia mesti begitu. Ya, tak bila kita nak bahagia. Wah, kalau ikut Nabi, untuk kamu bahagia senang, itu je sebenarnya. Tapi kalau kita letakkan ukuran yang tinggi-tinggi, ya susahlah. Nak makan yang bahagia kan lapar kan sebenarnya. Bila kita lapar makan bahagia gitu. Oh mesti sedapnya makanan malu. Nak tidur bila dah mengantuk pasti bahagia karena dah mengantuk. Karena tertidur sampai pagi. Tak sempat ada bantal, tak sempat ada selimut. Tapi kalau nak makan pun banyak syarat untuk happy, tak akan dapat bahagia sampai bila-bila. Yeah. Saya tak puas makan kalau tak ada ini. Saya makan mesti duduknya, kursinya mesti ada purdah. Kursi pakai purdah. Minuman mesti pakai payung. Ya, kalau tak ada itu tak happy. Nak makan pun macam-macam. Sampai bila kita nak bagi, kalau nak dah letakkan syarat macam tu, nak makan pun kena duduk kursi yang ada purdah. Nak minum, minuman mesti ada payung umpamanya. Selagi itu tak akan makan. Hidup habis. Itulah yang saya kata akan menyesal nanti. Karena banyak masa yang disia-siakan. Untuk mendapatkan kenikmatan makanan pun syaratnya berpuluh-puluh. Wah, syarat lezat makanan adalah lapar. Syarat nikmatnya tidur untuk dapat kenikmatan tidur yakni mengantuk. Tapi syaratnya macam-macam. Sebab itu sebenarnya kita ni sudah banyak keluar daripada apa yang Nabi ajarkan dalam hal kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam bab solat masih sama. Bahkan orang lebih utamakan macam mana solat tarawih Nabi ya. Wah, itu sanggup belajar bersiri-siri. Nak pastikan solat tarawih sama dengan Nabi. Tapi kenapa dalam menentukan kebahagiaan tidak ikut syarat standar yang Nabi tetapkan? Ini yang kadang-kadang kita macam belum ikhlaslah mengikuti ajaran Nabi SAW sempurna. Jadi sama sekalian, sebetulnya kalau ikut agama kita sebenarnya hanya ada 2 hari besar itu sajalah yang kita boleh berpesta, dan itu hari besar yang diridhoi oleh Allah. Bahkan makan pun dapat pahala. Ingat ya, hukum makan dan minum pada 2 hari raya, maknanya hukum tidak berpuasa itu wajib. Ya, bila puasa haram, maknanya tidak puasa wajib. Makan itu jadi wajib, bukan sunnah, bukan harus, bukan. Dan rasakan, Masya Allah, pagi ini saya makan pun dapat pahala. Sama dengan minggu lepas tak makan pun dapat pahala. Bagaimana seronoknya jadi hamba Allah yang seperti bila kita dapat memahami hadis-hadis yang seperti ini.
Tuh, jemaah sekalian, apa namanya, obrolan pagi hari ini. Obrolan kita pagi hari ini, ya mudah-mudahan lah memberikan sedikit pencerahan sahaja. Yang niat saya sebenarnya satu aja. Marilah kita, karena kita ini doa kita yang selalu kita baca ya dari Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Itu sebenarnya untuk kebahagiaan itu sebetulnya sangat simpel dan sedang kalau ikut ajaran Nabi. Sangat simpel. Dengan 3 nikmat yang kita itu pun hidup bahagia. Apalagi bila dapat lebih. Masalahnya kenapa kita dapat nikmat lebih daripada 3 yang lebih suka, tapi masih gelisah. Masih tak puas hati. Pasti ada. Jadi masalahnya bukan pada masalah ada atau tidak adanya nikmat. Itu masalahnya bukan ada atau tidak adanya makanan. Masalahnya bukan ada atau tidak adanya kesehatan, sihat atau sakit. Bukan. Yang jadi masalah hati kita belum dapat memahami, menerima sepenuhnya apa yang Nabi ajarkan. Jadi yang jadi masalah bukan faktor luaran, tapi faktor dalaman. Nabi kata, kalau kamu dapat 3 itu pun semua kamu sudah bahagia. Salahnya hati kamu paham. Tapi Allah bagi kita lebih daripada 3. Setiap bangun pagi, lebih daripada itu dah. Allahu Akbar. Lebih daripada itu. Tapi kenapa ya masih tenang? Tapi ini alahai, alahai, alahai. Sehingga perintah Al-Quran, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu banyak ceritakan. Sebut nikmat Allah. Itu hendaklah lebih sering daripada menyebut apa yang Allah belum bagi pada kita. Malangnya hidup kita ini lebih banyak kita isi, menceritakan benda yang Allah tak bagi pada kita, yang belum bagi, atau benda yang Allah tarik daripada kita. Dahulu gigi ada lengkap, sekarang gigi hilang 2. Itu ceritanya 6 hari itu. Cerita gigi hilang 2 hari. Dahulu mata nampak, sekarang kurang nampak. Itu cerita tak habis-habis. Kalau itu kita sekan, bila kita nak amalkan fa amma binikmati rabbika fahaddits. Itu masalahnya bila kita nak jadi hamba Allah yang syukur. Bila untung ada orang berniaga, beruntung berjuta-juta tak cakap pun, senyap pun. Baru rugi 10,000. Wow, jadi tajuk tak habis-habis. Mana hidup macam ni? Di sinilah kesilapan kita. Mana hati kita ni sebenarnya belum betul-betul kenal siapa Allah. Kita tidak boleh kecewa terhadap apa yang Allah belum, yang kita minta yang Allah belum bagi. Tak boleh, kita tak ada hak untuk kecewa. Kita tak ada hak untuk menahan, untuk sedih bila Allah mengambil apa yang telah diberikan pada kita. Kan itu yang telah kita pelajari pada makna la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tujuan kita belajar itu untuk itu sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un saya yakin sudah difahami dengan betul. La haula wala quwata illa billah sudah betul. Insya-Allah sudah. Kalau itu makna itu dicamkan betul dan sehat, saya yakin kita akan lebih hidup ini lebih banyak tersenyum, happy, hanya memuji aja pada Allah. Tak ada yang. Jadi tajuknya lebih amma binikmati rabbika fahaddits. Tahadus, tajuk perbicaraannya lebih banyak nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Bahkan ketika kita ada nikmat yang Allah berikan, lalu Allah ambil, itu pun nikmat. Kenapa? Seakan Allah bagi tahu, wahai hambaku, ini nikmat aku berikan pada kamu. Selama ini ada di tanganmu. Dan nampaknya kamu telah menggunakannya sesuai dengan kehendakku. Karena aku ingin bagi kamu keringanan hidup, maka nikmat itu aku ambillah sehingga tanggungjawab kamu jadi ringan. Coba, kalau dengan sebab diambilnya nikmat yang Allah berikan pada kita, bermakna Allah telah memberi keringanan tanggungjawab pada kita. Bukankah wajib kita syukur? Itulah maksud saya. Akhirnya kita hanya, terima kasih ya Allah, syukur. Dan itu pasti akan lapang. Pasti akan lapang. Lebih-lebih lagi, jangan minta maaf,
Ini termasuk diri saya sendiri. Lebih-lebih lagi, karena kita ini kata orang, bukan kata saya. Kata orang, kita ini sudah masuk gulungan kumpulan, bukan kumpulan wadduha. Tapi ini kita sudah masuk grup wal asri. Jadilah kalau wadduha tu lain cerita lah. Wadduha masih ada wadduhri. Kita bukan sudah wal asri. Wal asri sebenarnya wal maghrib. Maghrib tu gelam. Jadi kalau makin maghrib sudah tu masih lebih banyak cerita yang tak ada. Tidak wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, belum kita wujudkan sepenuhnya. Ya, makna kita akan kecewa. Kunci bahagia itu hanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, fa'amma bi, itu perintah Allah, bukan perintah Nabi aja. Lebih banyak ceritakan, lebih banyak gembirakan hati kita dengan nikmat Allah, nikmat Allah. Bahkan ketika nikmat itu Allah ambil pun itu milik Allah, dan kita merasa diberi nikmat juga. Kenapa? Allah telah ringankan bebanan kita, tanggung jawab kita. Kalau kita menerima nikmat Allah, lalu di tangan kita 10 tahun umpamanya. Dengan Allah bagi kita nikmat, tapi Allah hanya bagi selama 5 tahun. Tanggung jawab menjaga nikmat 5 tahun itu lebih ringan daripada pertanggungjawaban selama 10 tahun. Bila kita melihatnya begitu, hidup ini hanya nikmat aja. Hanya nikmat. Nah, itu maksud saya. Dan lebih-lebih lagi, kita bukan wadduha group. Kita bukan wadduha group. Jadi itu sudah. Ya, itu saja yang kita fikir, itu saja. Bukan. Kalau tidak nanti halah. Jadi banyak mengeluhnya, banyak alam. Ya sudah. Jadi apa ya? Harapan itu sebenarnya masa lebih menggembirakan kan daripada apa kekecewaan kan. Agak yang lebih menggembirakan kita kekecewaan atau adanya harapan? Adanya harapan. Harapan kan. Sebab itulah kata orang tua. Ini kata orang tua nih, saya masih ingat nasihat orang tua dahulu. Kamu belum tahu nak, kata. Nanti kalau kamu dewasa pasti tahu. Ayah sudah dewasa. Jadi dulu masa kamu masih kecil, kamu belum duduk. Cerita ayah, bila lah anakku boleh duduk. Bila lah anakku tahun depan pasti boleh berdiri. Lepas boleh berjalan. Sekarang sudah boleh memegang. Seronok. Itu harapan. Bila kanak-kanak kan harapan nanti minggu depan boleh berdiri, boleh jalan kan itu kan. Jadi happy, orang tua tuh happy ya. Karena ada harapan anaknya akan boleh berdiri, jalan. Tapi minta maaf kalau kita sudah wal asri. Itu jangan mengharap sekarang tak boleh jalan, agak-agak bila boleh lari lagi 100 meter ya. Yang mana ada? Sekarang mata saya macam dana, bila saya boleh terang, boleh baca surat khabar, masukkan benang dalam. Tak. Jadi di situ jangan mengharapkan lagi. Karena harapan itu nampak sudah ada, akhirnya kecewa. Ya. Sebab itu yang kita fikirkan, manfaatkan selagi masih ada. Bukan mengharapkan. Karena mengharapkan sesuatu yang tak mungkin terjadi, hanya kekecewaan. Dan rugi kalau bermula wal asri hanya kecewa. Amalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu saja kunci dia. InsyaAllah dengan begitu semua kita akan berjaya dalam hidup. Sebelum kita jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya sekalian ya. Jadi sajalah, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.